Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Arif Mukmin dengan NIM 1057311112318. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan terkait materi pertemuan 12 dan 13, yaitu dengan judul materi utang antar perusahaan. Transfer utang antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk permintaan dan operasi. Itu PT induk, obligasi beredar dibeli oleh PT anak. Walaupun dalam ilustrasi PT induk melakukan pinjaman ke PT anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam, dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Jadi penarikan ini terjadi, penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan anak membeli saham yang beredar atau obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Jadi seperti itu. Terus perusahaan anak membeli atau mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jurnal ini yang mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Hanya ayat jumlah ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi, baik induk maupun anak, pada saat terjadi pembelian. Terus perbedaan antara akun kewajiban obligasi dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. PT induk memiliki 70% saham PT anak yang diperoleh dengan nilai buku seharga Rp6.300.000. Pada tanggal 31 Desember 2016, PT anak memiliki modal 5 juta dan laba ditahan sebesar 4 juta. Tanggal 1 Januari 2017, PT induk mempunyai obligasi sebesar 10%, 5 tahun per 20%, dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dan premium amortisasi 100.000. Pembayaran bunga setiap 1 Januari dan 1 Juli pada tanggal yang sama. PT anak membeli obligasi dengan nilai nominal 1 juta seharga 950.000. Pembelian ini menghasilkan laba konstruktif sebesar 60.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli oleh PT anak sebesar 10% tahu 1.010.000. Harga beli oleh PT anak ke PT induk yaitu sebesar Rp950.000. Keuntungan konstruktif sebesar Rp60.000. Anak mencatat jurnal sebagai berikut. Investasi dalam obligasi
PT Induk sebesar 950.000 dengan kas 950.000. Jika laporan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ada jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antara perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar 60.000. Pada tanggal 1 Januari 2017, utang obligasi sebesar 1.010.000, investasi dalam obligasi PT Induk sebesar 950.000. Jadi keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 60.000. Utang obligasi PT Induk, nilai buku obligasi sebesar 10.100.000. 10% obligasi itu 10 juta. Premium sebesar 100.000 diamortisasi 5 tahun. Jadi 200.000 per tahun, 20.000 per tahun. Maaf. Investasi obligasi PT Anak, nilai buku obligasi sebesar 1 juta rupiah. Harga beli sebesar 950.000 rupiah. Diskon obligasi 50.000 diamortisasi selama 5 tahun sama dengan 10.000 per tahun. Sekian presentasi materi terkait utang perusahaan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.